Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 57, atau episode 83. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sekembalinya dari insiden di Pulau Kabut, kristal Muya adalah harta yang sangat, tidak ada yang membayangkan, jika dapat memiliki lebih banyak kristal Muya. Ketika Luo Feng mencapai kota markas Kyoto, berita menyebar dengan cepat, eksekutif top China mulai segera bergerak. Namun Luo Feng tetap bersikap rendah hati, duduk di mobil dengan biasa saja, dengan keluarganya, yang akan mengunjungi bibinya tertuanya. Di suatu tempat, di apartemen di distrik kecil, Luo Feng dan keluarganya, berdiri di luar salah satu dari beberapa villa, yang berbaris bersama, kemudian ayah Lu Feng menekan bel pintu. Tiba-tiba terdengar suara, dari pintu sebelahnya, tidak ada orang di rumah. Wanita tua yang sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan putranya dan menantunya, semua pergi untuk menjaganya di rumah sakit, ucap seorang pria tua, yang berjalan bersama anjingnya, yang mengonggong. Oh baiklah, ucap ayah Lu Feng. Kemudian Luo Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, untuk mencari keseluruhan, memang tidak ada siapa-siapa. Boleh aku bertanya, rumah sakit mana? Tanya Luo Feng. Ini jelas dirawat di rumah sakit, untuk orang nomor 1, Tianjin, ucap laki-laki tua itu. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, keluarga Tang sangat kaya, akan terlihat aneh, jika mereka tidak pergi ke rumah sakit nomor 1. Luo Feng dan keluarganya segera kembali ke mobil, satu di depan di samping sopir dan 3 lainnya di belakang. Bibiku tampaknya baik-baik saja, tinggal di sebuah villa, jauh lebih baik daripada yang dulu tinggal di sini. Luo Hongguo tersenyum, aku bisa tenang. Cucu keluarga bibiku, cucu perempuannya sangat pandai, ketika mereka masih muda. Mereka mendapat nilai bagus, dan mereka kuliah di usia 15 tahun. Saat ini mereka bekerja di fasilitas penelitian penting pemerintah, villa itu diberikan kepada mereka, karena fasilitas tersebut. Luo Feng berkata, ini semua informasi, yang ada dalam file dikirim. Luo Hongguo dan Gong Xin Lan tertawa, brilian. Sama seperti kedua anak aku. Petik 2. Luo Feng dan Luo Hua, tidak bisa berkata-kata, tetapi saling memandang. Ini disebut talenta. Di dalam ruang pergelangan tangan, Babata, yang dengan nyaman berbaring, di pemandian gelembung tertawa, Luo Feng, sepertinya bakat mentalmu, mungkin berasal dari garis keturunan keluarga Luo. Dilahirkan setelah periode nirvana besar, dengan garis keturunan Luo, kalian berempat, tidak buruk. Petik 2. Maksudku, lihat saja, adik laki-lakimu juga sangat pintar, mampu berkinerja sangat baik, di pasar saham dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Cucu dan cucu bibimu, semuanya memiliki darah bibimu, Luo Hongqin, karena kepintaran mereka. Petik 2. Orang-orang dengan kecerdasan mental yang tinggi, secara alami pintar. Babata berkata, tentu saja mereka tidak ada di dekatmu, haha. Kota Tianjin, salah satu dari 8 kota besar, di pusat kota Kyoto, rumah sakit rakyat nomor 1, di bangsal khusus pasien. Seorang wanita tua, dengan rambut putih sepenuhnya, berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, dan hampa, di sampingnya ada pasangan parubaya, yang berbaring di sofa, dan sepasang pemuda, laki-laki dan perempuan, di sisi tempat tidur, yang sedang berbicara dengan wanita tua itu. Siapa kalian? Tanya gadis muda itu, dengan penasaran berkata, ketika dia berbalik, untuk melihat pintu masuk ruangan. Di pintu masuk ruangan, di sana berdiri Luo Feng dan keluarganya. Luo Hongguo berjalan mendekat, memandang wanita tua di tempat tidur yang napasnya sedikit gelisah. Wanita tua itu juga menatap penasaran pada pria parubaya itu, sebelum ekspresinya mulai berubah, dengan jelas gelisah, kamu, ini menyebabkan pasangan parubaya, di sofa di samping berdiri. Bu, ada apa? Pasangan itu berlari mendekat. Siapa kamu? Pria parubaya memandang Luo Hongguo dengan sedikit khawatir. Kamu pasti Tang Chen. Luo Hongguo menoleh ke belakang, dalam sekejap mata, kita sudah tua. Kamu, Tang Chen menatap curiga pada orang di depannya. Luo Hongguo tidak bisa menahan air mata, melihat ke arah wanita tua itu, dia juga mulai berjuang untuk duduk, menatapnya dengan hati-hati, kamu, Hongguo. Iya,
Itu aku, Hongguo. Bibi, kamu masih mengenaliku. Luo Hongguo jelas-jelas emosional. Itu benar-benar Hongguo, kamu terlihat hampir persis seperti ayahmu. Mulut itu, wanita tua itu dengan bersemangat, mengulurkan tangannya yang kurus, memegang Luo Hongguo. Hongguo, kamu masih hidup. Bibi kecilmu tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Petik 2. Kamu sepupu yang lebih tua. Pria parubaya itu memandangnya. Ya, Luo Hongguo mengangguk. Ya Tuhan, ini sudah lebih dari 40 tahun, sepupu. Sepupu. Pria parubaya Tang Chen itu emosional luar biasa. Periode Grand Nirvana telah menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, memisahkan seluruh korban yang selamat. Dengan fungsi perjalanan terputus, dan komunikasi menjadi hilang. Negara-negara kehilangan banyak keluarga, dan mereka lenyap. Aku mengenali kamu dari satu pandangan, wanita tua itu sangat senang, kamu terlihat hampir sama dengan kakakku. Hongguo, di mana ayah dan ibumu? Petik 2. Luo Hongguo menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu melihat, dan menghela nafas. Feng Hua, datanglah. Luo Hongguo melambaikan tangannya dan memandang wanita tua itu, bibi kecil, ini adalah dua anak aku. Hongguo, waktu itu kamu masih kecil, dalam sekejap mata, kamu memiliki dua putra, dan mereka begitu besar. Ayo, coba kulihat. Wanita tua itu berjuang keras, untuk membuka matanya lebar-lebar. Luo Feng dan Luo Hua berjalan, dekat ke tempat tidur. Wanita tua itu melihat dengan hati-hati, tidak buruk, cukup tampan, mereka memiliki penampilan keluarga Luo kami. Yongqing, Yongyuan, Feng kecil, Hua kecil, datanglah, kalian empat anak harus berbicara dengan baik. Wanita tua itu memberi isyarat. Pintu bangsal tiba-tiba ditendang terbuka, menakuti sekelompok orang di dalamnya. Mereka semua tampak tidak setuju. Tiga lelaki berjalan masuk, seorang pemuda dengan tatapan dingin, bersama dua lelaki berbadan besar, mengikuti di belakang. Melihat ketiga pria itu, ekspresi seluruh keluarga bibi kecil berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cucu bibi kecil Tang Yongqing melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah. Aku di sini untuk memberitahumu, kamu hanya punya 3 hari untuk memilih. Pemuda dengan tatapan dingin, menatapnya dengan dingin, Yongqing, kamu harus tahu emosiku. Kamu harus pergi sekarang, jangan datang ke sini, kata Tang Yongqing. Saudaranya Tang Yongyuan melangkah maju, dengan marah menunjuk pemuda itu, Wang Xing'an. Jangan memaksakannya, kakak aku dan aku adalah peneliti top, di fasilitas penelitian, kamu. Omong kosong, ucap pemuda itu menatap dingin ke Tang Yongyuan, fasilitas penelitian kamu, tidak layak di hadapanku, jangan membawa penelitian omong kosong ini, jangan mengira aku tidak akan menyakitimu, hanya karena kakakmu, aku sudah memberinya 3 hari dan 3 hari selanjutnya, jika dia tidak tunduk padaku. Bukan hanya adikmu, kamu pun yang sudah memarahiku 3 kali, aku akan berurusan dengan kalian semua. Petik 2. 3 hari, pemuda itu mengangkat 3 jari pada Tang Yongqing, tersenyum jahat, 3 hari lagi, Yongqingku yang cantik, aku benar-benar berharap, bunga yang indah tidak akan layu, dengan cara ini. Tang Yongyuan gemetar karena marah. Yongqing, apa yang terjadi? Pasangan parubaya di samping bertanya. Ayah, bukan apa-apa. Yongqing menghibur mereka. Orang tua, dengarkan baik-baik. Pemuda itu menatap Tang Chen, tersenyum. 3 hari kemudian, jika putri kamu setuju menjadi istriku, keluarga kamu akan menjalani kehidupan yang baik, namun, jika dia tidak mau, maka aku akan melihat, bahwa keluarga kamu akan masuk neraka, dan nasib kamu, sekarang berada di tangan Yongqing, hahaha. Petik 2. Luo Feng berdiri diam di samping, Luo Hua memandang ke arahnya, kakak. Jangan terburu-buru, mari kita lihat lebih banyak lagi, kata Luo Feng dengan tenang. Luo Hua mengangguk. Tang Chen dan istrinya bingung, wanita tua di tempat tidur mulai berteriak, Yongqing, siapa pria ini, apa yang sedang terjadi? Wang Xing'an, kamu sudah memiliki begitu banyak wanita, mengapa kamu mengganggu adikku? Tang Yongyuan mengamuk. Aku tidak punya hobi lain, satu-satunya hobi aku adalah mengumpulkan berbagai jenis wanita. Wang Xing'an tersenyum jahat, lihatlah adikmu itu, penampilannya mendapatkan 85 poin, bahwa sikap cendekiawan, mungkin dapat menambah yang lain 20, melebihi 100. Jadi memikat,
Koleksi aku tidak memiliki wanita seperti itu. Yongking, jika kamu menolak, kamu tahu akibatnya. Petik 2. Dengan kalimat seperti itu, tutup saja matamu dan nikmatilah, tidak ada gunanya menolak. Wang Xing'an tersenyum, aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu, secara pribadi, kamu tahu, ketika aku menghancurkan para wanita, yang melawanku sebelumnya, hatiku sakit hati, dia memegang dadanya, untuk mengungkapkan rasa sakit hatinya. Kamu laki-laki cabul, teriak Tang Yongyuan. Orang seperti ini, tidak akan pernah mengerti aku. Tatapan Wang Xing'an memiliki keagungan, menatap Yongyuan, ekspresi kemarahan, di mata aku, kamu hanya seekor semut. Beralih ke Yongking, dengan pandangan yang lebih sedih, Yongking, kami sangat baik saat kami saling mencintai. Bukan, apakah kamu harus memaksa aku, untuk menjadi seperti ini, aku bukan orang yang suka menggunakan kekerasan. Yongking menggigit bibirnya, tepuk tangan berdering. Semua orang di bangsal berbalik, bahkan Wang Xing'an dan antek-anteknya penasaran. Luo Feng yang mengenakan kemeja hitam kasual, dengan ringan bertepuk tangan, tersenyum pada Xing'an. Aku benar-benar tidak menyukai orang yang bertindak sok jagoan dan sok perkasa di hadapanku. Wang Xing'an mengangkat kepalanya, tatapan merendahkan dan dingin seperti ular berbisa. Seorang pria yang kokoh tertawa. Berhenti, teriak Yongking, menatap Wang Xing'an dan menangis. Aku berjanji, hentikan ini, jangan seperti ini. Haha, bukankah ini bagus? Wang Xing'an mengangkat alisnya, tertawa, tidak, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan murah hati, aku akan mengampuni dia. Aku tidak pernah menyangka, akan menghadapi situasi seperti ini, di kota pusat Kyoto. Sebuah suara terdengar, semua orang berbalik, Luo Feng berbicara. Ekspresi Wang Xing'an mulai berubah sangat jelek, menatap sedingin es, kamu pasti mencari kematian. Jangan ikut campur. Yongking menatap Luo Feng dengan gugup, dia adalah Wang Xing'an, anggota keluarga Wang di kota pusat Kyoto, dan mereka memiliki otoritas ekonomi yang hebat, dia adalah pewaris pertama keluarga mereka, dan ibunya berasal dari sektor militer utama, markas besar kota Kyoto. Aku harus memanggilmu sepupu. Luo Feng tertawa, dan Yongking terdiam. Luo Feng berjalan langsung ke Wang Xing'an, dengan tenang mondar-mandir sendiri. Siapa kamu? Wang Xing'an menatap tajam ke arah Luo Feng. Siapa aku? Luo Feng tertawa. Beberapa lembar kertas tiba-tiba, terbang dari sisi tempat tidur, kemudian membelah menjadi 6 bagian, yang menari-nari, 6 bagian yang mampu menghancurkan, dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Kertas itu terbang melewati 2 lengan, kaki, tulang punggung, dan perut bagian bawah Xing'an, setetes darah terbang keluar. Sebenarnya mengumpulkan dirinya sendiri, di udara dan, membentuk bola-bola kecil, di samping Luo Feng. Kamu, Wang Xing'an ingin berjuang, tetapi seluruh tubuhnya tampak lumpuh, hanya kepalanya yang bisa bergerak. Seluruh tempat itu sunyi, kedua pengawal itu tercengang, dengan jelas mereka melihatnya, musuh mereka adalah master spiritual, semua orang termasuk Yongking, dan yang lainnya menatap Luo Feng, dan keluarganya, apa yang dilakukan keluarga ini, dari mana orang ganas ini berasal. Kamu berani menumpangkan tangan padaku. Wang Xing'an mengertakkan giginya dengan marah. Ekspresi kemarahan ini, Luo Feng mengabaikan Wang Xing'an, dalam kata-katamu di mataku, kamu hanya semut. Kamu mencari mati, mencari mati. Pandangan Wang Xing'an menakutkan. Menelusuri kematian, Luo Feng menatapnya. Katakan padaku, siapa yang kamu cari, untuk membalas dendam padaku, ibumu memiliki koneksi dengan sektor militer utama. Oh, orang nomor 1 tentara China, adalah orang yang melebihi dewa perang, Jia Yi. Dan keluarga Wang kamu, adalah salah satu dari 9 keluarga, besar di bawah aliansi HR, posisi tertinggi di aliansi HR adalah ketua Isadora. Petik 2. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membukanya, menunjukkan layar kepada Wang Xing'an, 2 angka di tengah. Satu adalah Jia Yi, dan yang lainnya adalah ketua aliansi HR Isadora. Jika kamu ingin mencari mereka, untuk membalas dendam kepadaku, silakan jangan melihat nomor lain, yang di atas adalah pimpinan Aula Jixian, pimpinan Hong. Petik 2. Wang Xing'an lumpuh di lantai, bangsal saat dia melihat tampilan layar ponsel. Jia Yi, tentara nomor 1 Tiongkok. Isadora, permaisuri bawah tanah, yang mengendalikan lebih dari setengah ekonomi dunia. Hong, nomor 1 yang tak terkalahkan di dunia. Ketiga nama ini,
salah satu dari mereka cukup untuk mengguncang dunia. Dan sekarang anak muda ini, memiliki nomor-nomor ini, di ponselnya, untuk dapat menghubungi langsung mereka, melalui telepon, sangatlah lebih sulit, daripada mencoba menelepon, pemerintah suatu negara, untuk membahas suatu masalah. Sementara itu, di dalam bangsal, Tang Yongqing, Tang Yongyuan dan seluruh keluarga mereka, bersama dengan Xing An dan pengawalnya, semua orang menatap Luo Feng. Siapa saja di dunia ini, pemuda dengan kemeja hitam kasual, dan dari mana asalnya? Kamu pasti bercanda, Wang Xing An mengamuk tak terkendali. Ekspresinya yang terus berusaha berjuang, berbaring di lantai, menatap Luo Feng. Kamu pikir kamu bisa menunjukkan nomor secara acak, dan berharap aku berhenti, kamu mengatakan kamu tahu ketua aliansi HR dan pimpinan Aula Jixian. Aku bisa mengatakan aku putra Hong, siapa yang tidak bisa melakukan itu? Petik 2. Di seluruh dunia ini, orang yang bisa berkomunikasi, secara langsung dengan ketiga orang ini, terlalu sedikit, mungkin tidak ada lebih dari 3 orang di bumi ini, yang dapat melakukan hal seperti itu, di usia muda seperti kamu. Wang Xing An tertawa, jika aku memiliki keberuntungan, untuk menemui salah satunya, itu sama aja aku sedang bermain lotre, dan tidak pernah menang. Ucap Wang Xing An. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Aku bisa melihat, kamu adalah master spiritual, dengan latar belakang tertentu. Xing An berbaring di lantai, menatap tajam ke arah Luo Feng, kamu ingin bermain denganku secara sipil atau dengan kekuatan? Sipil, kekuatan. Luo Feng dengan penasaran menatap Xing An, apakah kamu bercanda, ucap Lu Feng. Paksa? Artinya kamu cukup gila untuk membunuhku di sini, rumah sakit adalah tempat umum, di bawah sistem pengawasan pangkalan, ada di mana-mana di rumah sakit ini, apapun yang terjadi di sini, semua akan dicatat, dalam sistem pencatatan pangkalan, dengan sangat jelas. Ketika keluarga Wang, melewati sistem pengadilan, bahkan jika kamu seorang dewa perang yang lebih tinggi, kamu masih akan dihukum mati. Petik 2. Jika kamu membunuhku, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati padamu, dengan paksa. Cara sipil itu sederhana, biarkan aku pergi, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini di luar ruangan ini, menunggu kepolisian kota pusat, berdasarkan metode kami sendiri, kami akan melihat siapa yang lebih sial, kamu atau aku. Wang Xing An menatap Luo Feng dengan tatapan gila di matanya. Luo Feng memandang rendah dirinya. Keluarga Tang di dalam ruangan, ketakutan konyol, keluarga Wang, yang legendaris, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Saat ini, kerabat yang baru saja mereka temui ini, sebenarnya adalah master spiritual. Dan bukan orang biasa, tidak masalah, keluarga Tang adalah keluarga kecil. Wang Xing An. Luo Feng menatapnya dengan tenang. Bicara, Xing An balas menatap. Bahkan jika kamu tidak takut mati, kamu memiliki beberapa kemampuan. Luo Feng mengangguk, namun jumlah orang yang tidak takut mati, terlalu banyak. Sama seperti para pejuang, yang terus-menerus bertarung di alam liar, terus-menerus di ambang kematian, aku ingin tahu, mengapa kamu memaksa begitu banyak wanita untuk tunduk kepada kamu. Petik 2. Xing An tampak sedikit bangga dengan itu, hobi aku satu-satunya, setiap gadis yang luar biasa, semuanya adalah ciptaan dari atas, mereka adalah item kolektor terbaik. Petik 2, jadi jika mereka menolak, kamu menggunakan kekuatan. Luo Feng melanjutkan, jika mereka masih menolak kamu menghancurkan mereka, mengapa kamu menghancurkan gadis-gadis yang tidak tunduk kepada kamu? Petik 2, mereka hanya semut, untuk dapat bergabung dengan koleksi aku, adalah sebuah kehormatan bagi mereka, kata Xing An dengan percaya diri. Luo Feng menatap pemuda ini di lantai. Mereka tidak memiliki sejarah, atau permusuhan dengan kamu, atau hubungan apapun. Kamu benar-benar bisa memutuskan, apa yang harus dilakukan dengan nasib orang, Luo Feng menatapnya. Kamu beritahu aku, apakah kamu ingin melakukan ini, dengan cara sipil atau dengan cara yang sulit. Petik 2. Aku akan memberitahu kamu. Jika kita pergi dengan paksa, kamu mati, aku pasti baik-baik saja. Dengan cara sipil, kamu masih akan mati, aku tetap baik-baik saja. Luo Feng menatapnya dengan tenang, tanpa permusuhan, atau tidak kenal dengan kamu, bahkan sepupu aku, yang melakukan pelayanan negaranya, sebagai peneliti, tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Dia menolak kamu, dan kamu ingin mengirim keluarganya ke neraka, hanya berdasarkan pada satu poin itu, Xing An, aku bisa memberitahumu ini.
Petik 2 titik. Aku bisa menunggu polisi datang. Aku bisa menunggu pasukan. Aku bisa menunggu orang-orang, keluarga Wang kamu turun. Bahkan jika kamu memiliki persiapan yang cukup, dan kemudian pergi ke pengadilan, metode apapun, latar belakang, dan koneksi apapun, gunakan semuanya. Dengan ini aku nyatakan, keputusan akhir pengadilan adalah kematian, eksekusi segera. Suara Luo Feng tenang, hampir seperti mengatakan, sesuatu yang sangat biasa. Luo Feng memandang kedua penjaga, ambil tuanmu dan pergi, dan bersihkan semuanya. Kedua pengawal saling memandang, salah satu dari mereka mulai menyeret Xing An yang lumpuh, yang lain mulai membersihkan noda darah di lantai. Di luar bangsal, penjaga keamanan rumah sakit, bersama dengan kepala departemen ada di sana, namun setelah meninjau kaset dalam gerakan lambat, mereka menyadari salah satu dari mereka adalah master spiritual, dan terlalu takut untuk masuk. Tuan Wang, kamu baik-baik saja. Kepala Tian, dan Kepala Fu, berlari cepat ketika mereka melihatnya diseret keluar. Aku masih belum mati, ekspresi Xing An dingin. Di dalam kota markas besar Kyoto, siapapun yang memiliki posisi kecil, akan mengetahui beberapa pangeran istimewa. Wang Xing'an adalah salah satunya, Direktur Tian, sebagai kepala departemen, tingkat tinggi di rumah sakit, pasti mengenali orang-orang penting, dan memperlakukan Xing'an dengan hormat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kedua pengawal itu menatap Xing'an. Kota berkantor pusat Kyoto, dan 8 kotanya, di antara para elit, siapa yang tidak mengenaliku, kepala pasukan khusus kota Tianjin, Li Dong, bahkan telah minum dengan aku sebelumnya, dia akan menjadi yang pertama datang, juga kirimkan berita ini, ke keluarga Wang aku. Wang Xing'an memiliki tatapan aneh, dia sangat aneh, dan lebih aneh dari aku. Petik 2. Sebuah jet tempur merah tiba, terbang di sekitar wilayah udara, di atas Tianjin City. Pintu kabin terbuka, mengenakan setelan tunik Cina, Jia Yi duduk di sana, dengan postur tegak. Tuan Jia, kita akan segera tiba di kota Tianjin. Luo Feng saat ini berada di rumah sakit nomor 1 di sana. Di dalam kabin, seorang pria parubaya, yang mengenakan kacamata, tersenyum ketika berkata. Luo Feng memperoleh cukup banyak kristal mulia kali ini, jika aku bisa mendapatkannya dari dia, itu akan dianggap sukses. Jia Yi mengangguk, ingat, aku akan berbicara nanti, jangan mengganggu, kecepatan pertumbuhan Luo Feng ini, terlalu mengejutkan, di Pulau Kabut, ia sebenarnya setara dengan ketua ketiga, ucap Jia Yi. Dan dia baru berusia 21 tahun, masih sangat muda. Jia Yi menurunkan suaranya, kamu tidak pernah tahu, di masa depan, dia mungkin seperti Hong dan Dewa Guntur, keberadaan yang posisinya tidak dapat ditentang. Petik 2. Hong, Dewa Guntur, itu adalah titik di mana kekuatan seseorang, sudah di atas negara, 5 negara besar juga memperlakukan keduanya dengan hormat. Kekuatan mereka yang luar biasa, menentukan hal itu. Dan dengan kecepatan pertumbuhan Luo Feng, beberapa tahun, dan dia setara dengan ketua ketiga, tidak akan mengejutkan, jika dia akan setara dengan Hong, dan Thunder God. Tidak ada pilihan lain, Luo Feng terlalu muda, potensinya terlalu mengejutkan. Tuan Jia, kami sudah sampai di rumah sakit. Oh, mengapa ada mobil polisi di bawah ini? Petik 2, ayo turun, kata Jia Yi dengan serius. Kota pusat Kyoto, sektor kota utama, keluarga Wang. Siapa kepala keamanan mereka? Seorang lelaki tua botak, yang mengenakan pakaian mewah, meraung seperti singa. Jangan bilang mereka belum pernah melihat foto Luo Feng sebelumnya, setelah berita itu datang, dari pasukan khusus Tianjin, dia sebenarnya tidak menghentikan pasukan khusus untuk pergi ke sana. Petik 2. Pria parubaya di sampingnya berkata, Luo Feng adalah perwakilan, kamu tahu itu. Gambar dan berita representatif dirahasiakan, hampir tidak pernah bocor, kepala keamanan Old Li mungkin telah melihat fotonya, tetapi bukan orang yang sebenarnya, bahkan setelah melihat rekaman dari kota Tianjin, untuk dapat mengidentifikasi pemuda itu sebagai Luo Feng, tidak akan mudah. Petik 2. Kamu masih menyalak, cepat dan hubungi Xing'an, apakah kamu tidak puas dengan jumlah masalah yang disebabkannya, Luo Feng, dia setara dengan ketua ketiga. Keluarga Wang tidak mampu menyinggung perasaannya, kepala keluarga Wang, kehilangan ketenangannya saat ia mengamuk. Untuk menghadapi sosok seperti itu, yang setara dengan ketua ketiga, yang bahkan negara, harus memperlakukannya dengan hormat, apa satu keluarganya, beberapa perwakilan berada di aliansi HR, sebagai tamu sementara,
tetapi mereka hanya sementara, bahkan aliansi HR, tidak akan dengan mudah untuk melawannya, dengan perwakilan reguler, dan bahkan tidak menyebutkan salah satu level Luo Feng. Sementara itu, di rumah sakit pertama Tianjin, di ruang bangsal khusus, keluarga Tang, bersama dengan keluarga Luo ada di sana. Ada sejumlah besar pasukan khusus, dengan baju besi di luar. Ada keributan di luar sana. Luo Hua melihat keluar, kakak, sejumlah besar polisi ada di sini. Jangan khawatir, Luo Feng mengeluarkan teleponnya. Halo, kamu sudah tiba di rumah sakit. Haha, benar, aku di sini. Bisakah kamu melihat sejumlah besar polisi? Aku tepat di tengah barikade mereka. Haha, tidak masalah. Aku baru saja bertemu sepotong sampah, menanganinya. Oh oke, kamu bisa datang kalau begitu. Sementara itu, di luar gedung rumah sakit, tim 1 ada di posisi. Tim 2 ada di posisi. Tim 3 ada di posisi. Mendengar jawaban dari komunikator, Kepala Pasukan Khusus Li Dong berkata, targetnya adalah Master Spiritual. Setiap orang harus mengikuti rencananya, jangan ceroboh, kita harus mengalahkannya dengan satu pukulan. Juga, jangan membahayakan orang tidak bersalah lainnya di dalam. Li Dong menggelengkan kepalanya, sebagai pimpinan pasukan khusus kota Tianjin, yang paling kuat, mereka memiliki metode dalam menghadapi para pejuang yang kuat. Wang Xin'an duduk di sebuah kursi di samping. Li Dong tiba-tiba mengeluarkan teleponnya dari sakunya, mendapat kejutan dari nomor yang ditampilkan. Ya, pejabat senior. Li Dong segera berdiri dengan perhatian, ekspresi serius. Dimengerti, dipahami. Li Dong menutup teleponnya, mengambil komunikator, mundur penuh. Pasukan yang sudah ditempatkan di titik-titik kritis yang sudah siap bergerak, semua dipaksa untuk mundur dengan cepat, di bawah perintah Li Dong, mereka dengan cepat berbaris, dalam kelompok mereka, untuk menyambut pejabat senior. Li Dong, apa yang terjadi? Wang Xin'an berteriak dari kursi tempat dia duduk. Diam. Li Dong menatapnya, pejabat senior Jia ada di sini. Jia Yi. Xin'an terkejut. Pasukan khusus membentuk dua baris, di sisi koridor, semua orang memperhatikan. Berjalan di belakang dari belakang, seorang pria parubaya kurus, mengenakan setelan unik Cina, dengan dua bawahan mengikutinya, berjalan lewat, pangkat yang ditampilkan pada kedua bawahan ini, membuat polisi lebih perhatian. Mereka adalah jenderal, dua jenderal mengikuti di belakang. Siapa pemimpin ini? Bibi, hati-hati di sini. Ayah, ibu, kalian berdua tinggal di sini, dan menemaninya, aku harus mengurus beberapa hal. Setelah keributan di luar, seorang pemuda yang mengenakan kemeja kasual hitam berjalan keluar. Polisi pasukan khusus, kepala rumah sakit dan yang lainnya, bersama dengan Xin'an tertahan di kursi, semuanya tidak dapat berbicara. Pasukan khusus berada di dua baris di sepanjang dinding koridor, di tengah, Jia Yi berjalan menuju Luo Feng. Saat Luo Feng melangkah keluar dari kamar, Jia Yi berjalan mendekat. Representatif Jia. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan. Representatif Luo. Jia Yi berjalan ke arahnya. Keduanya tersenyum ketika mereka berjabat tangan. Tidak ada orang di sekitar yang bisa mengeluarkan suara. Wajah Xin'an menjadi pucat pasi. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara, kata Luo Feng. Setelah itu, dia dan Jia Yi langsung menuju lift di ujung koridor, diikuti oleh dua kolonel di belakang. Selain Luo Feng dan Jia Yi, tidak ada orang lain yang mengeluarkan suara. Ini adalah pemandangan mereka berdua pergi melalui lift. Ya Tuhan, apakah kamu melihat barisan mereka? Dua jenderal. Ketika keduanya pergi untuk sementara waktu, suara meletus di lorong. Itu makhluk yang melampaui dewa perang Jia Yi. Ketika kami melarikan diri selama periode Grand Nirvana, aku melihatnya melawan monster. Teriak wakil direktur rumah sakit, yang rambutnya semua berwarna perak. Pejabat seniornya Jia Yi, perwakilan lainnya pasti Luo Feng. Kepala pasukan khusus Li Dong berkeringat, aku baru saja akan bersiap untuk menangkap penyelidik Luo, aku benar-benar mencari mati. Sementara dia mungkin tidak pernah memiliki ataupun melihat Luo Feng, secara pribadi sebelumnya, sebagai kepala sistem kepolisian kota Tianjin, dia tahu nama dan reputasinya. Wang Xin'an, aku hampir terbunuh karena kamu. Li Dong menoleh ke Xin'an, yang sedang berbaring di kursi yang dipindahkan ke samping. Wajah Xin'an pucat pasi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pikiran Xin'an mulai mengingat dengan jelas percakapan yang dia lakukan sebelumnya, di bawah keadaan, latar belakang atau koneksi apapun,
Aku dengan ini menyatakan, keputusan akhir pengadilan masih akan mati. Eksekusi segera. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ponselmu berdering. Teriak Li Dong. Dua pengawal Xing An di samping segera mengangkat telepon dan menjawab, meletakkannya di telinga Xing An. Yang dia dengar hanyalah raungan kemarahan, dan perintah ayahnya. Ayah. Xing An tampak seolah sedang berpegangan pada untaian harapan terakhirnya. Itu tadi Luo Feng di bangsal tadi. Pada saat ini, dia tidak berani menyembunyikan satu pun informasi. Dia menjelaskannya dari awal hingga akhir, berharap keluarganya bisa membantunya. Namun yang bisa dilakukan ayahnya, hanyalah menutup telepon, dan mencari kepala keluarga. Hanya 5 menit kemudian, 3 personel tentara, yang mengenakan seragam hitam, berjalan langsung ke sisi Xing An. Salah satu dari mereka mengambil selembar kertas, di bagian bawahnya adalah segel yang sangat istimewa. Wang Xing An, kamu dicurigai melakukan pembunuhan, kamu akan ditangkap segera. Dua lainnya memborgolnya, dan mengangkatnya. Mereka segera pergi tanpa melihat Li Dong. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Li Dong tahu tidak ada kesempatan, ketika dia melihat segel. Bumi dipenuhi dengan orang-orang biadab dan durhaka. Namun, seperti kata pepatah, orang yang terus berjalan di tepi sungai, suatu hari nanti akan membasahi sepatunya, jaring surga lebar, dan tidak ada yang pernah lolos darinya. Suatu hari, dia akan bertemu gurun yang adil, Wang Xing An, di mata Luo Feng, atau Jia Yi, tidak lain adalah sosok kecil, tidak sebanding dengan banyak masalah sama sekali. Hanya sepatah kata, dan mereka bisa membunuhnya. Jika membunuhnya sendiri secara langsung, itu sama saja dengan pemborosan kekuatan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.